Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Eka Siskawati sebagai dosen yang mengajar manajemen keuangan di kelas 3A di 3 akuntansi. Saya akan menjelaskan materi yang sudah kita pelajari di kelas, yaitu manajemen kas. Sebelumnya saya share screen terlebih dahulu. Materi yang kita bahas adalah manajemen kas. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fiona Olivia Asril, BP 190107-2017, kelas 3A di 3 akuntansi, absen 18. Selanjutnya, materi yang akan kita bahas di pelajaran kali ini yang pertama yaitu pengertian manajemen kas. Yang kedua, ruang lingkup manajemen kas. Di dalam ruang lingkup manajemen kas ini terdapat empat materi yang akan dibahas. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi besar dan kecilnya kas. Yang kedua, motif untuk memiliki uang kas. Yang ketiga, budget kas dan tujuan penyusunan. Dan yang terakhir adalah pentingnya manajemen kas. Selanjutnya, sebelum kita mengetahui arti dari manajemen kas, sebaiknya kita mengetahui arti pengertian dari manajemen dan kas terlebih dahulu. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan terhadap sumber daya yang ada agar mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Sedangkan kas adalah salah satu unsur modal kerja yang paling tinggi tingkat likuiditasnya. Makin besar jumlah kas yang ada di suatu perusahaan, maka semakin tinggi pula tingkat likuiditasnya. Kas juga merupakan aktiva yang likuid, yang dapat digunakan segera untuk mewujudkan kewajiban yang ada di perusahaan. Jadi, manajemen kas adalah suatu sistem pengolahan kas perusahaan dengan tujuan agar tersedianya gas yang lebih memadai, artinya tidak terlalu banyak dan tidak terlalu kecil. Selanjutnya, ruang lingkup dari manajemen kas. Materi yang pertama yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi besar dan kecilnya kas minimal suatu perusahaan. Yang harus kita perhatikan dalam hal ini yaitu yang pertama, perimbangan antara aliran kas masuk mengenai kuantitas maupun timing antara kas inflow dan outflow. Artinya bahwa pengeluaran kas baik mengenai jumlahnya dan mengenai waktunya akan dapat dipenuhi dari penerimaan kas, sehingga perusahaan tidak perlu mempunyai persediaan basic kas yang besar. Yang kedua yaitu penyimpangan terhadap aliran kas yang diperkirakan untuk menjaga likuiditas perusahaan. Hal ini perlu diperkirakan atas estimasi mengenai aliran kas di dalam perusahaan. Apabila aliran kas senyatanya selalu sesuai dengan estimasi, maka perusahaan tersebut tidak menghadapi kesukaran likuiditas. Bagi perusahaan, ini tidak perlu mempertahankan adanya persediaan basic kas yang besar. Yang ketiga yaitu adanya hubungan yang baik dengan bank-bank. Hal ini dilakukan agar apabila pemimpin sudah dekat dengan pemilik bank atau sudah memiliki hubungan baik dengan sebuah bank, hal itu akan mempermudah baginya untuk mendapatkan kredit atau menghadapi kesukaran finansialnya, baik yang disebabkan karena adanya peristiwa yang tidak diduga maupun yang dapat diduga sebelumnya. Bagi perusahaan ini tidak perlu mempunyai persediaan basic kas yang besar. Yang kedua yaitu motif untuk memiliki uang kas. Yang kedua yaitu motif untuk memiliki uang kas. Menurut John Maynard Keynes, terdapat tiga motif untuk memiliki uang kas. Yang pertama yaitu kebutuhan kas untuk transaksi. Artinya, transaksi motif ini diperlukan dalam pelaksanaan operasi sebuah perusahaan. Yang kedua, kebutuhan kas untuk berjaga-jaga. Berarti yaitu untuk mengantisipasi aliran kas masuk atau keluar yang tidak kontinu dan sulit untuk diperkirakan. Dan yang ketiga yaitu kebutuhan kas untuk berspekulasi.
yaitu kebutuhan kas untuk memperoleh laba yang lebih besar di luar usaha pokok dengan membeli efek. Selanjutnya, budget kas dan tujuan penganggaran. Sebelum kita masuk ke tujuan penganggaran, kita harus ketahui dulu apa itu budget kas. Jadi, budget kas ini adalah prediksi posisi kas untuk periode tertentu di masa mendatang. Penyusunan budget kas ini bagi perusahaan sangatlah penting demi likuiditasnya. Dengan budget kas akan diketahui kapan perusahaan akan mengalami surplus atau defisit. Dan dari prediksi hendaknya defisit, maka perencanaan penutupan defisit dapat direncanakan, dan dari prediksi surplus maka perencanaan penggunaannya juga dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Dalam membuat budget kas ini ada beberapa tahap-tahap yang harus kita lakukan. Ini yaitu tahap penyusunan budget kas. Yang pertama, memprediksi penerimaan dan pengeluaran berbasis rencana operasional perusahaan. Yang kedua, menyusun proyeksi kebutuhan dana atau kredit, yaitu menutup defisit kas juga disusun. Hal ini dilakukan juga untuk menyusun defisit kas agar proyeksi pembayaran bunga transaksi pada tahap ini merupakan transaksi finansial. Sedangkan pada tahap yang pertama, transaksinya itu transaksi operasi. Yang ketiga, proyeksi penerimaan dan pengeluaran pun kembali disusun. Maksudnya, hal ini dilakukan sehingga menjadi sebuah budget kas yang final dan final kondisional. Atau dengan kata lain, budget kas sebagai kombinasi transaksi operasi dan transaksi finansial yang mendeskripsikan prediksi penerimaan pengeluaran kas secara keseluruhan. Dalam menyusun budget kas ini ada beberapa hal yang harus kita susun dalam periode bulanan. Pada dasarnya budget kas ini dibagi dua, yaitu yang pertama, estimasi penerimaan kas yang berasal dari hasil penjualan tunai, piutang yang terkumpul, penerimaan bunga dividen, hasil penjualan dan penerimaan bunga dividen hasil penjualan aktiva tetap, dan penerimaan lainnya. Sedang yang kedua itu estimasi pengeluaran kas yang digunakan dari pembelian bahan mentah, pembayaran utang-utang, pembayaran upah buruh, pengeluaran untuk biaya penjualan, premi asuransi, dan pembelian aktiva tetap dan pengeluaran lainnya. Selanjutnya yaitu tujuan utama menyusun anggaran kas. Tujuan utama dalam menyusun anggaran kas adalah untuk merencanakan atau menentukan kegiatan operasional perusahaan sebagai dasar untuk menentukan optimalisasi kas yang di masa akan datang. Penyusunan anggaran kas ini merupakan suatu cara efektif dan efisien dalam merencanakan dan mengendalikan arus kas, menilai kas yang dibutuhkan, dan menggunakan kelebihan kas yang ada secara efektif. Anggaran kas ini merupakan alat utama untuk membuat estimasi keuangan jangka pendek. Dari tujuan utama dalam penyusunan anggaran kas ini ada beberapa tujuan lainnya. Yang pertama, mengkoordinasikan semua faktor produksi yang mengarah pada pencapaian tujuan secara umum. Yang kedua, sebagai suatu alat untuk estimasikan semua estimasi yang mendasari disusunnya suatu anggaran sebagai titik pangkal disusunnya suatu kebijakan keuangan di masa yang akan datang. Yang ketiga, sebagai alat untuk melakukan penilaian prestasi sehingga membangkitkan motivasi para pelaksananya agar mendapatkan kekurangan yang terjadi. Dan yang terakhir adalah sebagai alat komunikasi semua fungsi dalam perusahaan sehingga kebijakan dan metode yang dipilih dapat dimengerti dan didukung oleh semua bagian untuk tercapainya tujuan perusahaan. Yang terakhir yaitu pentingnya manajemen kas. Kas merupakan elemen modal kerja yang paling tinggi kedudukannya di sebuah perusahaan. Tetapi di lain pihak, kas merupakan elemen modal kerja yang kurang produktif. Alasannya, apabila menahannya terlalu besar, itu akan mengandung risiko. Oleh karena itu, manajemen kas yang efektif sangat diperlukan agar risikonya dapat diperkecil tanpa mengorbankan likuiditas. Menahan uang tunai tidak terlepas pula dari risiko yang banyak didapatkan. Jadi, dalam membuat manajemen kas ini
mendapatkan beberapa fungsi, yaitu merencanakan dan mencari, memanfaatkan kas dengan berbagai cara agar penggunaannya maksimum. Oleh karena itu, manajemen kas yang efektif dapat mendorong peningkatan laba investasi atau ROI, yaitu dengan cara yang pertama, meningkatkan kontribusi laba dari kas, yang kedua, mengurangi jumlah investasi terkait pada kas, dan ada juga beberapa cara untuk meningkatkan produktivitas kas dalam rangka kontribusi terhadap laba investasi menurut Kusrionto. Yang pertama yaitu penarikan uang tunai harus dilakukan secepatnya. Yang kedua, melakukan sistem peramalan kas untuk mengurangi besarnya cadangan pengamat dan meningkatkan peluang untuk memainkan kas yang mengambang. Dan yang terakhir, memainkan kas mengambang dengan memperkecil waktu menganggur uang tunai yang tersedia di bank. Selanjutnya ada contoh perhitungan anggaran kas, contoh perhitungan penganggaran kas. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal tentang anggaran kas ini, yaitu PT Dewi Dewa menyusun estimasi penerimaan dan pengeluaran kas selama 6 bulan dalam tahun 2010, yaitu estimasi penerimaannya. Yang pertama, hasil penjualan tunai yang diterima tiap bulannya dari Januari sampai Juni dengan angka yang ini. Yang kedua, piutang yang berkumpul setiap bulannya dari Januari sampai Juni, angkanya ini. Yang ketiga, penerimaan lainnya dari Januari sampai Juni, angkanya seperti ini. Selanjutnya, estimasi pengeluaran. Dalam estimasi pengeluaran ini ada yang pertama yaitu pembelian bahan mentah secara tunai setiap bulannya. Yang kedua, pembayaran upah buruh setiap bulannya. Yang ketiga, pengeluaran untuk biaya penjualan setiap bulannya. Dan yang keempat, pengeluaran untuk biaya administrasi dan umum setiap bulannya. Dan yang kelima yaitu pembayaran pajak perseroan dalam bulan Maret sebesar 1 juta. Dengan soal ini dapat disusun budget kas yang pertama yaitu estimasi penerimaan dan pengeluaran menurut rencana operasinya perusahaan. Proses pembuatannya seperti ini. Dari estimasi penerimaan itu hasil penjualan piutang yang dari Januari sampai Juni, masukkan angkanya ke sini. Selanjutnya yang penagihan piutang, penerimaan lainnya. Angka yang di estimasi penerimaan ini kita jumlahkan. Jadi menetapkan jumlah penerimaan untuk bulan Januari 10 juta, bulan Februari 12 juta, Maret 16 juta, April 19 juta, Mei 19 juta, dan Juni 16 juta 940. Selanjutnya estimasi pengeluaran. Estimasi pengeluaran yang pertama yaitu pembelian bahan mentah dari Januari sampai Juni. Yang kedua, pembayaran upah dari Januari sampai Juni. Yang ketiga, biaya penjualan. Yang keempat, biaya ADM dan umum. Selanjutnya, karena ada pajak pada bulan Maret, maka dibuat pada bulan Maret pajak dengan 1 juta. Jadi untuk estimasi yang ada di pengeluaran ini kita jumlahkan dan mendapatkan jumlah pengeluarannya di bulan Januari 14 juta, bulan Februari 15 juta, bulan Maret 14 juta, April 14 juta, Mei 15 juta, dan Juni 15 juta 500. Jadi untuk surplusnya, cara perhitungannya yaitu jumlah pengeluaran ini kita kurangkan dengan jumlah penerimaan, sehingga surplus yang didapatkan pada bulan Januari adalah 4 juta, bulan Februari 3 juta, bulan Maret 2 juta, bulan April 5 juta, bulan Mei 1 juta, dan bulan Juni 1 juta 440. Perintah selanjutnya, dari estimasi penerimaan dan pengeluaran transaksi operasional sebagai dampak dalam skedul 6 bulan ini, perusahaan akan dalam keadaan liquid dalam bulan Januari dan Februari, sedangkan pada bulan-bulan lainnya likuiditasnya cukup baik. Berhubung dengan hal itu, maka perlu dilakukan transaksi finansial untuk dapat menutup defisit untuk bulan beserta menentukan waktu pembayaran kembalinya kredit dan pembayaran bunga. Untuk keperluan itu, kita perlu menyusun skedul penerimaan dan pembayaran pinjaman dan bunga. Untuk keperluan tersebut, ada beberapa tambahan data. Yang pertama yaitu estimasi saldo kas
pada akhir bulan Desember 2009 1 juta. Yang kedua, persediaan basic cash ditetapkan sebesar 500. Yang ketiga, pinjaman dari bank diterima pada permulaan bulan dan pembayaran bunga dilakukan pada akhir bulan dengan bunga bank yang ditetapkan sebesar 2% per bulan. Dan yang terakhir yaitu jumlah kredit yang diminta dari bank untuk bulan Januari sebesar 3.600.000, Februari 3.300.000, April 2.200.000 dan sisanya 4.900.000 untuk Mei 2010. Dari data tersebut dapat disusun skedul penerimaan dan pengeluaran pinjaman dan bunga yang merupakan transaksi finansial, yaitu saldo kas PB-nya itu Januari 1 juta, Februari 528 sampai Juni ini karena ada jumlah kredit tadi dimasukkan pada Januari 3.600.000, Februari 3.300.000, April 2 juta dan Mei 4.900.000. Setelah itu alat liquid yang tersedia dijumlahkan yang ini dapat hasil dari alat liquid yang tersedia. Setelah itu masukkan surplus yang kita surplus dari Januari sampai Juni yang kita cari di awal tadi yaitu yang ini. Setelah itu dapat pembayaran. Setelah itu yang dicari adalah pembayaran bunga akhir bulan. Angka ini didapatkan yaitu dari 3.600.000 ini dikali dengan 2% untuk Januari. Jadi untuk Januari adalah 70 juta dan seterusnya sampai April. Selanjutnya saldo kas akhir bulan ini selanjutnya saldo kas akhir bulan angkanya yang ini dan mendapatkan pinjaman kumulatif yaitu untuk Januari 3.600.000, untuk Februari 6.900.000, untuk Maret 6.900.000 dan untuk April 4.900.000. Selanjutnya tahap terakhir dalam penyusunan budget ini adalah penyusunan budget kas final yang merupakan gabungan dari transaksi operasional dan transaksi finansial ini, sehingga menggambarkan estimasi penerimaan dan pengeluaran keseluruhan. Jadi, budget kas selama 6 bulan tahun 2010 digambarkan seperti ini. Masukkan saldo-saldo seperti ini. Hasil yang kita buat di tabel ini kita dapatkan dari transaksi operasional dan transaksi finansial yang sudah kita cari tadi, sehingga mendapatkan saldo kas akhir bulan yaitu untuk Januari 528.000, untuk Februari 690.000, untuk Maret 2.552.000, untuk April 5.454.000, untuk Mei 1.554.000 dan untuk Juni 2.994.000.